Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Menteri Perindustrian, serta para hadirin sekalian dan media massa maupun media elektronik maupun media massa. Pada kesempatan yang baik ini kita telah melaksanakan kerjasama dengan Mabes Polri, dalam hal ini Satgas Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara yang bekerja sama dengan Dirjen Pajak dan Kepolisian, yang dalam hal ini kita mendapatkan data informasi bahwa telah terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai dengan izin ekspor, sehingga kita melakukan analisa data yang akhirnya dengan menggunakan laboratorium yang berbeda, ternyata setelah diteliti secara mendalam bahwa pemberitahuan izin ekspor tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh importir, sehingga kita melakukan langkah-langkah untuk penegahan, ya, karena setelah kita dalami bahwa dari yang diberitahukan ternyata secara berkala sudah sering terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai. Untuk itu berdasarkan kronologi temuannya, pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2025 kita telah berhasil melakukan penegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priuk. Barang tersebut diberitahukan sebagai petimeter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai 28,7 miliar, yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor atau LARTAS. Namun hasil pemeriksaan Laboratorium Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor yang disaksikan oleh Satgasus Polri menunjukkan bahwa barang tersebut mengandung produk turunan CPO, sehingga berpotensi terkena bea keluar dan ketentuan ekspor. Penegahan kini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti tambahan. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari sinergi hulu hilir sektor sawit nasional. Satgas Penguatan Tata Kelola Komoditas Sawit atau Satgas PKH di bawah Presiden memperkuat sisi hulu, yaitu penertiban, perizinan, penguasaan lahan, dan konsolidasi terhadap konsolidasi data sektor sawit. Kemenku dalam hal ini Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai bersama Satgasus Polri memperkuat sisi hilir, yaitu pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelanggaran ekspor dan potensi kehilangan penerimaan negara. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga sangat krusial, khususnya antara Kemenperin, Kemendak, Kemenq, Polri, dan instansi teknis lainnya, karena memastikan bahwa industri sawit Indonesia berjalan lebih transparan, berkeadilan, akuntabel, dan memberikan kontribusi optimal bagi negara. Mungkin dari Kementerian Keuangan itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya dari pihak Kapolri mungkin ada yang
akan disampaikan juga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Bapak Dr. Andes Agus Gumiwang Kartang Semesta, staf jabat pendamping. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bapak Jagat Budi Utama yang mewakili Menteri Keuangan dan juga Dirjen Pajak dan Dirut Badan Peladanan atau BPDP Bapak Edi Abdurrahman, yang mewakili Menteri Perdagangan Bapak Dirjen Perdagangan Luar Negeri Tommy Andana, pejabat Kabaris Polri, saya lanjutkan pejabat utama yang mendampingi saya, Pak Kabaris Polri, Kadif Humas, Kapolres Tipikor, dan secara khusus tim yang memang kita tugaskan untuk melaksanakan tugas gabungan dengan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Bea Cabak dari Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Pak Heri Morianto, beserta Wakasatgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri Bapak Novel Baswedan dan seluruh tim serta rekan-rekan media. Baik, mungkin saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen Bea Cukai. Alhamdulillah sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi terjadinya kebocoran negara, maka kami Polri membentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara. Alhamdulillah hasil kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analysis Satgasus terhadap PT MMS terkait dengan adanya lonjakan yang luar biasa dari ekspor komoditas petimeter dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, naik hampir 278%, dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim. Alhamdulillah dari hasil kerjasama tersebut maka dilaksanakanlah pemeriksaan terhadap kandungan petimeter ke 3 lab yang ada, baik yang ada di Bea Cukai, kemudian ada yang dari salah satu universitas, dan juga ada juga dari laboratorium terpadu. Dari hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa ternyata kandungan yang ada di dalamnya ternyata tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak. Di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit, sehingga mau tidak mau ini yang tentunya akan kita tidak lanjuti bersama dengan Dirjen Bea Cukai untuk pendalaman. Dan alhamdulillah dari
yang bisa diamankan ada kurang lebih 87 kontainer yang kita duga melakukan pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Nah, kita ingin mendalami lebih lanjut karena dari modus yang terjadi upaya-upaya untuk mensiasati penghindaran terhadap pajak yang tentunya ini seringkali terjadi, dan saat ini terjadi pada komoditas jenis petimeter yang oleh pemerintah tidak dikenakan biaya keluar maupun pungutan ekspor, serta bukan komoditas yang termasuk dalam kategori larangan dan atau pembatasan ekspor. Dan ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara. Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan yang lain, dan nanti apabila memang kita perlukan untuk melakukan proses penegakan hukum dan juga pengembalian kerugian terhadap negara, tentunya ini akan kita lakukan. Sampai saat ini dari satu komoditas petimeter saja yang tercatat nilai transaksinya mencapai 2,8 triliun rupiah kalau tidak salah, dan ini akan terus kita kembangkan. Jadi ini yang tentunya menjadi catatan penting setelah kita melakukan pendalaman bahwa dari cross check barang yang akan diekspor dengan barang negara yang akan menerima impor ternyata catatannya berbeda. Itulah yang kemudian kita lakukan pendalaman, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Satgasus OPN, Pak Heri Morianto, Pak Novel dan kawan-kawan yang menemukan ini, dan tentunya kita yakin bahwa tentunya ada juga indikasi-indikasi yang mungkin hampir mirip, hampir sama, dan apabila ini kita lakukan pendalaman, tentunya kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dari kebocoran-kebocoran akibat penghindaran pembayaran pajak, dan ini tentunya sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan, dan mari tentunya kita bersama-sama melakukan pengawasan, melakukan penegakan aturan, melakukan pendisiplinan, dan bila perlu melakukan penegakan hukum sehingga potensi-potensi terjadinya kebocoran yang tentunya merugikan negara ini bisa kita hindari, dan harapan Bapak Presiden agar memasukkan negara betul-betul optimal, mengurangi potensi kebocoran negara bisa kita lakukan maksimal, sehingga uang-uang tersebut, dana tersebut kemudian bisa betul-betul dimanfaatkan, digunakan untuk program-program pembangunan, program-program yang mendorong apa yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Bapak Presiden dalam rangka meningkatkan program-program kesejahteraan untuk rakyat dan juga program-program lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan kerja kerasnya, dan saya dorong untuk tim OPN untuk bekerja lebih optimal sehingga kita selamatkan negara kita dari potensi kebocoran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Menteri Perindustrian. Kepada Bapak Agus Gumiwang, kami silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan juga tentu salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak
Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta jajarannya, yang juga kita hormati Bapak Menteri Keuangan. Di sini ada Pak Dirjen Bea Cukai, ada Pak Dirjen Pajak, dan tentu juga Bapak Dirjen Daglu yang saya juga dengar hadir. Yang saya hormati juga seluruh pimpinan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Kepolisian Republik Indonesia. Yang saya hormati teman-teman sekantor saya, di sini ada Irjen Kemenperin, ada Dirjen Agro, Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman dari media. Pertama-tama Pak Kapolri, Pak Dirjen Bea Cukai, dan juga Pak Dirjen Pajak, kami dari Kemenperin memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Pak Kapolri dengan jajarannya, pada Pak Dirjen Bea Cukai dan jajarannya, juga pada Pak Dirjen Pajak dengan jajarannya yang telah melakukan kerja keras, dan kita sampai pada titik hari ini kegiatan pengecekan di lapangan atas ekspor komoditas olahan kelapa sawit di Pelabuhan Tanjung Priok yang kita laksanakan pada hari ini. Sebagaimana yang tadi disampaikan dan sudah kita simak, disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai dan juga Pak Kapolri, bahwa pimpinan Satgasus telah berhasil mengungkap dugaan bahwa perusahaan MMS melakukan ekspor dengan dokumen pemberitahuan ekspor barang yang tidak sesuai dengan komoditas yang akan diekspor. Dan dugaan kegiatan ekspor ilegal ini bagi kami di Kemenperin jelas-jelas merupakan sebuah kegiatan yang tidak mendukung program hilirisasi industri kelapa sawit di dalam negeri, karena hilangnya potensi untuk kita bisa mendapatkan nilai tambah, dan tentu mengganggu, sekali lagi mengganggu jaminan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri. Kami sendiri di Kemenperin telah menerbitkan Permenperin nomor 32 tahun 2024 tentang klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit sebagai acuan spesifikasi teknis komoditas CPO dan olahannya, dan aturan ini seharusnya dapat menjadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan fiskal dan pengawasan ekspor atas komoditas olahan kelapa sawit oleh kementerian dan lembaga terkait. Saya ingin berikan pesan khususnya kepada para pelaku usaha, bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk kecurangan, termasuk segala bentuk curangan dalam kegiatan ekspor. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai, bahwa pemerintah ingin, kami sebagai pembina industri ingin sektor industri termasuk kelapa sawit atau sawit dan turunannya ini bisa menjadi industri yang berkeadilan dan juga akuntabel. Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, yaitu kita mengupayakan sedemikian rupa agar terjadi perbaikan dari ICOR, dan inilah salah satu upaya yang jelas, konkret, dalam rangka kita memperbaiki ICOR, dalam rangka kita menambah pemasukan negara melalui pajak, dan pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional. Ini merupakan deterrent effect atau faktor deterrent, dan setelah itu akan ada pembinaan lebih lanjut. Kami akan mencermati 290 perusahaan lainnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Kapolri dan jajarannya, pada Pak Dirjen Bea Cukai dan juga Pak Dirjen Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikian penyampaian konferensi pers oleh para narasumber. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat memberikan pertanyaan secara tertib kepada narasumber. Kami informasikan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber hanya seputar materi konferensi pers pada siang hari ini. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik. Ya, selamat siang Bapak-Bapak. Saya Desi dari CNN TV. Ingin bertanya beberapa Pak, untuk negara tujuan ekspor dari Fatty meter ini kemana? Kemudian habis ini temuan 87 kontainer ini akan diapakan? Dan dengan berat tadi kalau tidak salah 1.800 ton ya Pak ya, berarti benar ya Pak ya. Dan potensi kerugian negara 2,8 triliun rupiah itu di 2025 saja atau per tahun Pak? Seperti itu. Terima kasih. Untuk di negara tujuannya juga akan dipakai buat apa ya Pak? Terima kasih banyak. Baik, kami persilakan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Dirjen dan juga Pak Menteri Perindustrian mungkin menambahkan pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan negara tujuan ekspor. Di sini kita dapati negara Cina, dan kemudian kenapa kita melakukan pendalaman? Karena kita mendapatkan modus-modus sebelumnya yang itu juga dilakukan terhadap upaya pengindaran pajak dengan mengekspor pop. Namun karena POME diawasi, maka sekarang kita mendapati lonjakan yang sangat luar biasa di Fatty meter. Dan ketika kita lakukan pendalaman ternyata isinya hampir sama. Untuk kerugian tadi terjadi di kurun waktu 2025, dan masih ada beberapa perusahaan yang menggunakan modus operandi serupa yang saat ini juga akan kita dalami dan tentunya akan diinformasikan lebih lanjut. Mungkin itu sementara yang bisa kami tambahkan. Silakan Pak Dirjen. Baik, apakah ada tambahan dari narasumber lain atau sudah cukup? Sudah cukup? Baik, kita beranjak ke penanya selanjutnya. Baik, yang belakang, silakan. Permisi Bapak-Bapak. Saya Gio dari Kompas. Pak Jenderal izin, kalau dari hasil temuan ini, apakah ada tersangkanya? Berapa? Terus yang kedua, produk-produk turunannya apa saja Bapak? Tadi kan ada disebutkan Fatty meters, nah itu apa aja turunan-turunannya? Terus untuk Bapak Menteri, Pak Agus, izin Bapak untuk penguatan ke depan seperti apa Bapak? Artinya kemudian jangan sampai hal-hal yang merugikan negara karena pajak tidak bayar ini seperti apa nanti ke depannya? Terima kasih. Mas Gio dari Kompas. Tentu ke depannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolri dan Pak Dirjen Bea Cukai dan juga Pak Dirjen Pajak, ini kan kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga. Kami tugasnya adalah menetapkan apa yang disebut dengan spesifikasi teknis, ya, dan spesifikasi teknis itu yang harusnya atau wajib diikuti oleh pelaku usaha. Ya, jadi kalau ada penyimpangan, misalnya saja pelarian kode HS dan sebagainya, tentu itu tidak bisa kita toleransi. Jadi kami akan memperkuat ya ke depannya kolaborasi, sinergi, kerjasama antara kementerian dan lembaga. Kemudian keuntungannya bagi negara penerima barang-barang yang dikirim dari Indonesia, yang tadi saya sampaikan bahwa bagi Indonesia, bagi Kemenperin,
opportunity to loss-nya itu ada di penciptaan nilai tambah. Penciptaan nilai tambah. Jadi kalau kita bisa lihat fatty matter ini merupakan produk samping dari industri biodiesel. Nah ini kalau diekspor dia akan atau dapat dipergunakan sebagai bahan baku pelarut atau solvent, ya. Kemudian juga bahan baku untuk membersih atau sabun, dan juga bahan baku bagi turunan-turunannya yang merupakan produk-produk chemical lainnya. Jadi kerugian kita, opportunity loss kita ada di dalam penciptaan tambah. Baik, apakah ada tambahan? Tadi ditanya adalah untuk tersangkanya. Ya, ini dapat kami sampaikan bahwa tersangka awal adalah PT MMS dan tentunya ada 3 perusahaan yang terafiliasi terkait dengan kegiatan ini. Untuk siapa-siapa yang menjadi inisiatornya tentu akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada rekan-rekan media, tanpa mengurangi rasa hormat, kami cukupkan untuk sesi tanya jawab hari ini. Kita akan segera melaksanakan agenda selanjutnya. Baik, mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita laksanakan sesi foto bersama. Kami mohon kepada narasumber untuk berkenan maju ke meja yang telah disediakan. Baik. Saat ini akan dilakukan pengambilan gambar dalam 3 sesi. Yang pertama sikap sempurna. Mohon izin Bapak-bapak untuk bisa melangsungkan pose sikap sempurna. Ya. Kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk bersiap untuk mengambil foto pada sesi foto bersama kali ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, sesi foto bersama akan dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, cukup. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan peninjauan barang bukti berupa produk turunan kelapa sawit sebanyak 87 kontainer. Untuk itu, kami mohon perkenanan para narasumber untuk menuju ke tempat barang bukti. Baik. Sini Pak. Pak kanan sini Pak, kanan. Kiri Pak, kiri Pak. Bapak kiri Bapak, izin Pak, kiri Pak. Pak kiri Pak, Pak di sana Pak. Pak.
Kanan kiri Pak. Bapak pajak, Bapak baju putih, baju Pak. Pak, mundur dikit Pak. Mantap Pak. Bang. Bang. Dilaksanakan secara profesional, akuntabel. Tanpa. Bang, rompi bang. Woi, Pak rompi. Woi, bang.